Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverius Unanegiri, NIM 2003020201, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Tujuan saya buat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi dengan dosen pengasuh Pak Dr. Anus Lazarus Johar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar sosiologi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Apa itu sosiologi? Sosiologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perbuatannya. Yang berikut menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala non-sosial. Yang berikut menurut Rosset dan Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok. Yang berikut menurut W.F. Cockburn dan M.F. Nimcoff, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang berikut menurut J.A.A. Van Dorn dan C.J. Lammers, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Dan yang berikut menurut Selo Somarjan dan Soleman Somardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Yang berikut, mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger dan Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya atau threats to the taken for granted world. Contohnya, disintegrasi, reformasi Martin Luther, munculnya kapitalisme akhir abad ke-15, revolusi industri abad ke-18, dan revolusi Prancis. Yang berikut adalah masyarakat dan kebudayaan. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Keduanya saling timbal balik. Melville Tcherkovich memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Apa itu superorganik? Artinya, kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti, lahir mati. Ya, anggotanya itu ya kita, masyarakat manusia itu sendiri. Kebudayaan tetap eksis meskipun kita mati dan anak cucu kita nanti yang lahir. Yang berikut, apa itu kebudayaan? Kebudayaan menurut E.B. Taylor adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan
kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Soemarjan dan Somardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Yang berikut unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Kluckhohn dalam Universal Categories of Culture meliputi yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia berupa pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, dan lain-lain. Yang berikut mata pencarian hidup dan sistem ekonomi berupa pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang berikut sistem kemasyarakatan meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan lain sebagainya. Berikut bahasa. Bahasa meliputi bahasa lisan maupun tertulis. Yang berikut kesenian berupa seni rupa, seni tari, seni gerak, seni suara, dan lain sebagainya. Yang berikut sistem pengetahuan religi meliputi sistem kepercayaan, agama, dan lain-lain. Yang berikut unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan yang pertama adalah unsur penilaian atau valuational element, meliputi baik buruk, benar salah, menyenangkan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah atau perspective element, meliputi boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan atau cognitive element, meliputi keselamatan, acara, ritual, adat, dan lain sebagainya. Yang berikut kebudayaan sebagai sistem. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif yang harus diikuti. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Yang berikut klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan atau folkways. Cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contoh, berjabat tangan, cara makan, dan lain sebagainya. Yang berikut tata kelakuan atau mores. Gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh, tabu. Orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Yang berikut, lembaga sosial. Sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya.
Yang berikut hukum atau law. Tata kelakuan yang terkodifikasi. Sanksinya jelas. Contoh KUHP, Undang-Undang Kesehatan, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Berikut ada nilai atau value. Gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang virginitas perempuan yang ideal. Oke, yang berikut kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut disebut modal personality atau duois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal misalnya. Orang Jawa halus dan tidak suka terus terang. Sementara orang Batak, kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Berikut relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk. Sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut adalah subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun, menurut KUHP, itu adalah kriminal. Yang berikut, etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga tidak berharga. Contoh, orang Yahudi menyebut diri sebagai orang terpilih. Orang Jerman menyebut diri sebagai ras yang unggul. Sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, terbelakang, dan lain sebagainya. Yang kedua, xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing. Gagasan produk, gaya sendiri dianggap inferior. Contoh, McDonald lebih prestisius dibanding Mbok Berek. Yang berikut, sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Oleh karena itu, manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi?
Sosialisasi adalah proses di mana seorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi. Berikut teori sosialisasi. George Herbert Mead. Menurutnya, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat, pengambilan peran atau role taking. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain. Ada tahapan-tahapannya, yaitu tahap bermain atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak meniru berbagai peran, baik ayah, ibu, guru, dan lain-lain, tanpa memahaminya. Tahap yang berikut, tahap permainan atau game stage. Pada tahap ini, anak sudah tahu bahwa peran yang harus dijalankannya dan peran orang lain. Yang berikut, tahap pengambilan peran atau role taking. Pada tahap ini, anak sudah dapat mengambil peran orang lain. Dalam tahap awal sosialisasi, ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya. Misalnya, ayah, ibu, guru, tokoh idola, dan lain sebagainya. Teori sosialisasi yang kedua menurut Charles Horton Coley adalah konsep diri atau self-concept. Seseorang berkembang melalui interaksi dengan orang lain, looking glass self, atau diri seorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahapan-tahapannya, perspektif kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Teman bermain atau peer group, agen sosialisasi pada tahap permainan. Sekolah media massa, dan lain-lain sebagainya. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi sosialisasi primer atau primary socialization. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Berikut sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakat. Oke, baik. Yang berikut pola-pola sosialisasi. Jaeger memilahnya menjadi repressive socialization, menekankan penggunaan hukum terhadap kesalahan. Cirinya, penekanan pada hukum dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal dan berisi perintah, tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant orders. Yang berikut, participatory socialization,
Penekanannya pada interaksi komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalized others. Yang berikut, interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan lain-lain sebagainya. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, giling dan giling memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, konflik, dan lain sebagainya. Yang kedua, gimbal Jung membedakan menjadi oposisi, kerjasama, dan diferensiasi. Oke, baik, kita lanjut ke akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain mengurangi pertentangan, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu, memungkinkan kerjasama, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Yang berikut, bentuk akomodasi. Bisa coercion, paksaan, compromise, kompromi, arbitration, pihak ketiga, mediation, penengah, conciliation, persetujuan, toleration, toleransi, stalemate, kemacetan, adjudication, peradilan. Berikut, asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang berikut, akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Yang berikut, interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Mengikuti pemikiran Mead, Herbert Blumer mengemukakan 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak atau act terhadap sesuatu atau thing atas dasar makna atau meaning yang dimiliki sesuatu tersebut baginya. Yang kedua, bahwa makna yang dimiliki sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antar individu, bahwa makna diperlakukan atau diubah melalui proses penafsiran yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Yang berikut, dramaturgi. Dramaturgi, all the words a stage and all the men and women merely players, kata Shakespeare.
Irving Goffman dalam bukunya The Presentation of Everyday Life mengemukakan pemikirannya tentang interaksi sosial. Menurutnya, individu yang berjumpa dengan orang lain akan mencari informasi mengenai orang yang dijumpainya atau menggunakan informasi yang dimilikinya antara lain untuk mendefinisikan situasi. Yang berikut, manajemen kesan. Sebagai perilaku peran merupakan pemeran peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi atau internalized sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun, beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain, impression management atau manajemen kesan menurut Irving Goffman. Dan yang berikut, macam-macam status. Yang pertama, status yang diberikan atau ascribed status. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu dibawa sejak lahir. Contoh, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia, dan lain sebagainya. Yang kedua, status yang diperjuangkan atau achieved status. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi yang perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi pengantar sosiologi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pengantar sosiologi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon pamit.